Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki Uno. Saya dari kelas HES 4C. Di video ini saya buat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan Syariah, di mana saya akan mempresentasikan untuk materi yang ke-11 dan 12, yaitu mengenai manajemen risiko perbankan syariah dan juga pengawasan perbankan syariah. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang manajemen risiko perbankan syariah. Yang pertama terdiri dari risiko perbankan, pengertian risiko perbankan. Untuk pertama ini, risiko di sini bisa diartikan sebagai suatu hal yang tidak bisa ditebak, dapat didefinisikan suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif pada pendapatan ataupun perekonomian. Dalam suatu hal jika tidak ada keberanian untuk mengambil risiko, segala hal yang direncanakan tidak akan tercapai. Seperti dalam masalah bank, antara risiko dan bank tidak mudah untuk dipisahkan. Tanpa ada keberanian untuk mengambil risiko, suatu bank tidak akan pernah ada. Bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Nah, lanjut. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu jenis-jenis risiko perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank syariah mengacu pada bab 2 pasal 4 butir 1 PBI nomor 8 PBI 2003 antara lain sebagai berikut. A. Risiko kredit risk adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan. Yang kedua itu ada risiko pasar. Risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Yang ketiga itu ada risiko likuiditas. Adalah risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan setting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar, market disruption. Risiko likuiditas pendanaan yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Kemudian ada risiko operasional, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank seperti kegiatan pengkreditan, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi, sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Yang selanjutnya ada risiko reputasi, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank. Selanjutnya ada risiko strategik, yaitu risiko yang disebabkan adanya penetapan
dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Selanjutnya ada risiko kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan program perundang-undangan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan atau ketetapan lain yang berlaku. Dalam praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk yang ketiga, yaitu manajemen risiko perbankan syariah. Itu apa? Yaitu merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terjadi yang disebabkan atau diakibatkan dari kegiatan bank syariah tersebut. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi yang ke-12, yaitu terkait dengan pengawasan perbankan syariah. Yang pertama itu dia poin terkait pengawasan internal perbankan syariah. Pengawasan merupakan elemen penting dalam menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Dan yang kedua, yaitu pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Oleh karena itu, struktur kepengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu pertama sistem pengawasan internal, yaitu terdiri atas unsur-unsur rapat umum pemegang saham RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah DPS, Direktur Kepatuhan, dan SKAI Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu pengawasan bank syariah oleh OJK. Pengaturan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan, right to license, dan pendirian suatu bank meliputi pemberian izin dan penyebutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Kewenangan untuk menetapkan ketentuan right to regulate yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Kewenangan untuk mengawasi meliputi pengawasan bank secara langsung, on-site supervision, terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank, dan pengawasan tidak langsung off-site supervision, yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Nah, kemudian ada kewenangan untuk mengenakan sanksi, right to impose sanction, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Yang selanjutnya itu kewenangan untuk melakukan penyidikan, right to investigate, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan SJK termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia RI dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada jaksa untuk melakukan penuntutan. Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen, right to protect, yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum. Kita masuk ke materi yang terakhir atau poin yang terakhir, yaitu peranan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah. Regulasi dan supervisi pada sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan amanat UU nomor 6 tahun 2009. Sektor perbankan diatur dan diawasi oleh BI
karena sektor tersebut memiliki penuntutan erat dengan kebijakan moneter. Mengawasi dan mengatur sektor perbankan merupakan salah satu tugas untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah. Sedangkan itu pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. BI dinyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia. Dalam rangka melakukan tugasnya, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, pelaksanaan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank pasal 24. Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian pasal 25. Sementara pengaturan pengawasan perbankan syariah secara khusus terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 50 bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (off-site supervision) atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung (on-site supervision) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan. Untuk itu, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mewajibkan bank syariah memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha, bank syariah dan UUS dengan segala macam kriterianya. Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank Indonesia sebagai kapasitasnya sebagai pengawas terhadap bank syariah mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10/1998. Pertama, aspek administrasi. Wewenang BI terhadap bank syariah berkaitan dengan perubahan aktivitas usaha dan pembukaan kantor cabang syariah serta pendirian bank yang berdasarkan prinsip syariah harus dengan izin Bank Indonesia. Kedua, aspek keuangan. Berdasarkan pasal 2 UU nomor 10/1998, pasal 37 UU nomor 21/2008, BI memiliki wewenang untuk menetapkan pembiayaan maksimum tidak boleh melebihi 30% dari modal bank syariah. Berkaitan dengan pengawasan BI terhadap bank syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai perihal usahanya kepada Bank Indonesia menuntut tata cara yang ditetapkan PBI pasal 52 ayat 1 UU nomor 21 tahun 2008. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Bank Indonesia berwenang memeriksa dan mengambil data dokumen dari setiap tempat yang berkaitan dengan bank syariah, memeriksa dan mengambil data dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank syariah, memerintahkan bank syariah melakukan pemblokiran rekening tertentu dan rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. Sekian presentasi singkat dari saya mengenai materi mengenai materi yang ke-11 dan 12 terkait dengan manajemen risiko perbankan syariah dan juga pengawasan perbankan syariah. Apabila masih terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.